untuk petani bisa mencukupi kebutuhan volume biji kopi yang diminta gitu, Bram. Jadi dengan meningkatnya harga kopi global, efeknya belum tentu langsung bisa ke petani kita. Belum lagi petani kita ini kopi ini rata-rata dari 2022 terakhir sampai 2023 pun juga masih banyak petani-petani kecil, Bram. Jadi masih banyak yang petani kopi rumahan, masih banyak yang seperti itu. Nah, ini sebuah tantangan juga untuk pemerintah ini bisa menggandeng, bisa menyentuh satu persatu dengan mengedukasi membantu teknologinya bagaimana, dengan mungkin bisa membantu di mensuplai bibit kopi Arabica yang lebih berkualitas, yang lebih tahan banting gitu ya, Bram ya. Jadi memang mungkin ke depannya, karena kenaikan kopi ini kalau kita lihat bisa sampai beberapa bulan ke depan gitu ya, Bram. Mungkin kalau dalam proses, dalam waktu window time masih naik kopi ini, kita bisa menemukan strateginya bagaimana gitu kan. Kita bisa membantu nge-push petani-petani kita untuk produce lebih banyak, mungkin bisa kita mensejahterakan petani kita. Tetapi kalau belum sampai di situ, kemungkinan masih sama saja begitu, Bram. Ya. Oke, baik. Tadi di segmen sebelumnya kita bicara terkait produktivitas kopi. Dari segi wilayah, produksi kopi di tanah air kita yang paling banyak dan berkontribusi paling besar juga terhadap ekspor di daerah mana ya, Kak? Kalau yang nomor satu itu sebetulnya Sumatera Selatan, Bram. Ya, daerah Sumatera itu banyak, lalu di Aceh juga, Lampung juga, itu kita dari Sumatera itu banyak sekali kita ekspor ke Amerika itu, Bram. Idola sebetulnya kopi kita di sana. Nah, jadi makanya tadi yang kami sampaikan itu, sayang kalau dengan situasi seperti ini kita langsung mungkin kasarannya langsung menyerah gitu ya dengan melihat produksi kita yang tidak begitu besar, tapi bukannya mengejar dengan membantu bagaimana kita bisa menggenjot produksi, tapi kita malah menutup, itu sayang. Karena jangan sampai digaungkan hanya di Amerika saja nih, kalau bisa pasar-pasar negara saingan kita ini kita perlahan kita jajakilah, siapa tahu dengan itu nama kopi Indonesia semakin tersohor begitu, Bram. Oke, baik. Selaku food agri analis, Ega, apakah Anda lihat juga dari sisi pemerintah ini memiliki fokus tersendiri juga terhadap meningkatkan kinerja produktivitas kopi di dalam negeri, karena memang secara peluang masih cukup baik di sana? Iya, kalau fokus ke sana tentu saya yakin ada, Bram, tetapi mungkin belum sebesar komoditas pangan lainnya ya, karena kembali lagi seperti yang saya sampaikan, memang bukan bahan pangan pokok. Kalau kita untuk bicara ketahanan pangan, yang utama kita kejar adalah yang mana untuk kita bertahan, rakyat kita bertahan dengan nutrisi yang cukup ya, Bram ya. Jadi ya pokok seperti beras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan hari ini kami akan membuat video reaction untuk kuliah pengantar ilmu pertanian. Di sini kami memilih video dari CNBC Indonesia dengan judul Harga Kopi yang Melambung. Orang ini sangat tertarik untuk produsen RI. Video ini membahas kondisi terbaru pasar kopi dunia, penyebab harga naik, dan apa saja peluang yang bisa diambil Indonesia sebagai salah satu negara produsen kopi terbesar. Kami hanya mengambil cuplikan dengan berdurasi selama 3 menit, karena bagian itu berisi tentang inti pembahasan tentang faktor-faktor kenaikan harga dan potensi ekonomi bagi produsen di Indonesia. Reaction kami akan menjelaskan masalah, solusinya berdasarkan teori ekonomi dan peran stakeholder yang terkait. Dari video tadi, harga kopi dunia memang naik, tapi petani kita itu tidak otomatis ikut kaya. Kenapa? Karena biaya produksi mereka juga naik. Pupuk, obat tanaman, dan perawatan kebun semua makin mahal. Jadi keuntungan bersih tetap kecil. Terus, rantai distribusi kopi masih panjang. Dari petani ke pengepul, terus ke pabrik, itu tuh semuanya ngambil bagian. Jadi harga tinggi di pasar global banyak kepotong di jalan sebelum sampai ke petani. Ditambah lagi banyak petani itu hanya menjual kopi mentah karena mereka itu tidak mempunyai alat yang memadai. Padahal harga penjualan paling banyak itu ada pada kopi olahan. Nah, lahan mereka itu juga sempit dan cuaca pun jadi tidak menentu. Nah, itu membuat panen mereka itu semakin turun. Nah, akhirnya meskipun harga dunia itu naik, tapi pendapatan petani itu tetap segitu-segitu aja.
Kenapa? Karena biayanya tinggi, distribusinya panjang, dan kurangnya akses pengolahan. Masalah utama yang tampak pada cuplikan video tersebut adalah terganggunya pasokan kopi dunia. Narasumber menyampaikan bahwa cuaca ekstrim dapat mengganggu produktivitas negara-negara penghasil kopi terbesar. Contohnya ada di Brazil yang mengalami musim dingin yang tidak biasa sehingga dapat merusak tanaman kopi. Dan ada pula di negara Vietnam yang mengalami musim hujan berkepanjangan sehingga mengganggu proses pengeringan. Perubahan iklim membuat kualitas hasil panen menurun. Ketika supply global berkurang tetapi demand tetap naik, maka terjadilah supply shock. Kondisi ini menyebabkan lonjakan harga kopi di pasar internasional. Saya akan lanjutkan. Walaupun harga kopi di dunia sedang naik, Indonesia sebagai produsen belum tentu otomatis memperoleh manfaat maksimal. Ada beberapa masalah yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, produktivitas kebun kopi di Indonesia masih rendah. Banyak tanaman yang sudah tua dan belum diremajakan. Yang kedua, kualitas pasca panen tidak merata. Tidak semua petani memiliki alat pengolahan modern seperti pulper, grinder, atau alat pengering. Dan yang ketiga, distribusi terlalu panjang. Petani menjual ke pengepul tengkulak lagi, baru ke pabrik. Dan yang terakhir, sebagian besar kopi di Indonesia dijual dalam bentuk mentah, padahal nilai tambahnya kecil. Akibat kenaikan global tidak sepenuhnya dirasakan petani, yang diuntungkan lebih banyak pihak perantara. Padahal kalau kita bicara potensi wilayah, Indonesia itu kaya banget loh. Tadi di video disebutkan, sentra produksi kopi terbesar kita itu ada di Sumatera Selatan, Aceh, dan Lampung. Kopi-kopi dari daerah ini jadi primadona di pasar Amerika Serikat loh. Kebayang nggak pasar Amerika Serikat minta banyak, tapi produksi kita stagnan. Sayang banget kan kalau peluang ekspor itu lewat begitu aja, cuman karena kita nggak bisa menuhin kuota permintaan mereka. Terus peran pemerintah gimana? Nah, ini poin menarik dari videonya. Ternyata kopi itu belum jadi prioritas utama pemerintah dalam konteks tahanan pangan. Pemerintah saat ini masih fokus ke bahan pokok kayak beras. Kopi dianggap komoditas sekunder, makanya regulasi dan bantuan teknologinya belum sederas bantuan ke petani padi. Ditambah lagi, regulasi ekspor ke Amerika makin ketat. Jadi, petani butuh pendampingan yang ekstra yang sekarang masih minim. Dalam penguatan industri kopi, setiap pihak punya peran penting agar hasilnya terasa lebih nyata, yaitu peran penting yang pertama. Peran penting yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah memberi pelatihan budidaya kopi modern. Pemerintah juga membuka akses modal dan alat produksi, serta menetapkan kebijakan harga dasar agar petani aman. Dan pemerintah juga membuka peluang ekspor lewat kerjasama internasional. Yang kedua, pelaku usaha. Pelaku usaha membeli hasil petani dengan harga lebih adil. Mereka juga ikut membina petani lewat kemitraan. Mereka juga berinvestasi pada proses-proses roasting, pengemasan, hingga pemasaran ke pasar global. Dan yang ketiga, petani dan koperasi. Petani dan koperasi meningkatkan mutu panen. Mereka mengikuti pelatihan pasca panen, serta mereka bergabung dalam koperasi untuk memperkuat posisi tawar. Dan yang terakhir adalah LSM. LSM itu memberi pendampingan pelatihan berkelanjutan. LSM juga membantu proses sertifikasi seperti Rainforest Alliance atau Fairtrade. LSM ikut membuka jalan ke pasar luar negeri. Kerjasama semua pihak memastikan manfaat dari naiknya harga kopi dunia bisa dirasakan secara lebih optimal.
Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Jujur setelah dengar penjelasan kalian dari awal sampai akhir, saya jadi ikut mikir dan sedikit gemas sama kondisi kita sekarang. Kalau saya rangkum, situasinya itu agak ironis. Di luar sana, permintaan kopi di dunia lagi tinggi banget dan harganya juga naik. Tapi di dalam negeri, petani kita justru belum siap buat ikut menikmati peluang besar ini. Sayang banget kan, kita punya tanah subur di Sumatera dan Aceh, tapi malah kalah di hal-hal dasar seperti banyak bibit yang sudah tua dan teknologi yang masih manual, dan kebijakan pemerintah yang belum terlalu memihak ke petani kopi kita dibanding ke tanaman pangan. Makanya menurut saya solusi utamanya itu cuma satu, jangan biarkan petani berjuang sendiri. Pemerintah harus benar-benar turun tangan, bukan cuma ngomong doang ya. Tapi kita kasih kayak bantuan bibit yang unggul kayak Arabica yang unggul dan kuat, dan pendampingan teknologi serta dukungan biar petani bisa meningkatkan produksi, karena kalau hulunya petani sejahtera, hilirnya juga akan maju dan stabil. Saya cuma berharap momentum kenaikan harga global ini gak terlewat begitu saja. Ini kesempatan emas buat Indonesia tampil lebih kuat. Jangan sampai kita cuma jadi penonton sementara, tapi negara lain yang panen untung. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf. Cukup itu saja dari kelompok saya.